Halo, perkenalkan nama saya Rismaya Natasha Susanti, kelas 12 IPS 3, absen 28. Asal sekolah saya dari SMAN Malang. Di sini saya akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa. Apakah kalian tahu apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah perpecahan bangsa. Perlu kita ketahui, ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, bukan berarti kita terlepas dari halangan maupun hambatan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Adapun di tahun 1948 sampai 1965, bangsa Indonesia mengalami disintegrasi bangsa akibat perbedaan ideologi yang mengakibatkan peristiwa PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan Darul Islam, dan peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, saya akan membahas tentang peristiwa PKI di Madiun tahun 1948. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik gagasan yang terjadi di Jawa Timur pada bulan September sampai Desember pada tahun 1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh musuh seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang didukung oleh Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Amir Syaifuddin. Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syaifuddin pada tahun 1948. Kabinet Amir Syaifuddin jatuh karena disebabkan oleh kegagalan dalam perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Bersamaan dengan itu, terjadinya penculikan tokoh-tokoh masyarakat di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer, tokoh pemerintah maupun tokoh agama. Pada tanggal 19 September 1948, terdengar bahwa di Madiun terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI musuh. Maka Presiden Soekarno memberikan perintah langsung kepada Jenderal Sudirman untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di kota Madiun. Yang kedua yaitu peristiwa pemberontakan Darul Islam. Gerakan Darul Islam adalah organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Kata Darul Islam mempunyai arti yaitu rumah Islam. Dari kata ini bisa kita ambil pengertian bahwa organisasi ini merupakan tempat atau wadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka agar berguna bagi umat Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam yang terjadi di masing-masing daerah mempunyai latar belakang yang berbeda. Namun, pemberontakan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Darul Islam sebelum menumpas dengan cara militer, pemerintah selalu mendahului dengan musyawarah untuk mencari jalan keluar agar tidak terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga yaitu peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang tujuan utamanya untuk menurunkan mengkudeta Presiden RI pertama yaitu Soekarno agar dapat menguasai Indonesia dan mengubah menjadi negara komunis. Sebelum mulainya G30 SPKI, awal mula kecurigaan masyarakat terjadi pada bulan Juli 1959 ketika parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dan PKI berdiri di belakang. Memberikan dukungan penuh kepada Presiden Soekarno. Penolakan rencana pembentukan Angkatan Kelima yang dikemukakan oleh PKI semakin memicu kerusuhan suasana terutama dalam hubungan internal antara Tentara Nasional Angkatan Darat dan PKI.
PKI meniupkan isu tentang Dewan Jenderal yang tengah mempersiapkan kudeta. Kekacauan ini memicu adanya gerakan G30 yang dimulai pada tanggal 1 Oktober dini hari, di mana kelompok pasukan bergerak dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma menuju daerah selatan Jakarta untuk menculik 7 jenderal yang semuanya berasal dari staf tentara, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, Suprapto, dan target utamanya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Aksi tersebut dibawa pimpinan Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan, tetapi putrinya Adi Rahma Suryani Nasution tewas akibat tembakan para pasukan Cakrabirawa yang terlibat penculikan. Kemudian, Panglima Kostrad mulai memimpin operasi penumpasan terhadap pelaku G30 SPKI. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang konflik pergolakan berkaitan dengan kepentingan dan konflik akibat pelaksanaan sistem pemerintah. Yang pertama, saya akan membahas tentang konflik pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Dalam peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Yang kedua yaitu konflik akibat pelaksanaan sistem pemerintahan. Termasuk peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan, sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, makna yang bisa kita petik dari peristiwa di tahun 1948 sampai 1965, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak bisa mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Generasi muda juga harus belajar sebagai penerus bangsa, jangan pernah melihat masa depan dengan buta. Kita harus pergunakan peristiwa masa lampau yang dapat dijadikan kaca penggala daripada masa yang akan datang. Sekian penjelasan tentang disintegrasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.